Salam sejahtera sahabat IKP terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, hari ini marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat mengikuti Kristus. Mengikuti jalan Kristus yang kadang tidak mudah. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah surat kedua dari Timotius. 2 Timotius 2 ayat 9-10 saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian tertulis saudara-saudara. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara-saudara, bagian bacaan kita hari ini diberi judul tentang panggilan, dan panggilan sebagai orang percaya juga panggilan untuk memasuki penderitaan sekalipun. Tentu kita bertanya saudara-saudara, mengapa ada unsur penderitaan? Mengapa ada tanggungan? Seperti dalam 2 Timotius 2 ayat 9, aku sabar menanggung, kata Paulus. Mengapa ada hal-hal yang berat selaku pengikut Kristus? Pertama-tama mungkin kita bisa katakan seperti ini. Memang kita karena Kristus mendapat anugerah keselamatan. Namun kita harus ingat bahwa anugerah itu anugerah yang mahal. Costly grace. Anugerah yang hanya mungkin terjadi bagi Anda dan saya. Karena Kristus sendiri dengan mahal membayarnya. Kita tahu dia membayarnya dalam jalan salib, tapi dia juga diberi hasil yang luar biasa, yaitu kebangkitan, dan itu untuk keselamatan kita. Dengan anugerah yang mahal tadi, saudara-saudara, dengan costly grace tadi, tentu kita tidak mau menjadikannya murahan. Dan dengan memberi harga, dengan memberi value yang sungguh-sungguh dari anugerah itu, maka hidup kita akan juga menanggung sesuatu. Maka kita juga diminta untuk membayar sesuatu dari anugerah yang mahal yang menyelamatkan kita itu. Dalam ayat 9 Paulus mengatakan, karena pemberitaan Injil aku menderita. Karena anugerah yang mahal yang Paulus rasakan dan dia ingin bagikan, yaitu dengan memberitakan Injil, maka Paulus, siapapun pengikut Kristus seperti Paulus, mungkin menderita. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat, bulan lalu persisnya, ke kota Kairo di Mesir, saudara-saudara. Dan kami mengunjungi satu tempat di pinggir, di tenggara kota Kairo itu, di Bukit Mokattam. Mengapa saudara-saudara? Karena di situ ada 30.000 keluarga Kristen Koptik khusus tinggal di pinggir kota, di Bukit Mokattam itu, saudara-saudara. Sehingga menarik sekali. Dan di situ ada gereja, namanya Gereja Santo Simon. Dan mereka melakukan hal yang luar biasa, bahkan sering disebut melakukan seperti keajaiban. Yaitu Bukit Mokattam itu mereka korek dalam sekali sehingga ada lubang gua. Dan di situ 20.000 jemaat bisa duduk bersekutu dalam gereja Koptik di pinggir, di tenggara kota Kairo. Namun untuk sampai ke situ ada kisah yang panjang sekali ternyata. Itu apa? Ketika kekhalifahan Fatimiyah menguasai Mesir, mereka digugat sebagai orang Kristen, mereka ditantang untuk membuktikan apa? Membuktikan bahwa iman mereka itu nyata. Dan tantangannya ialah, betulkah bahwa seperti kata Alkitab dalam Matius 17 ayat 20, betulkah kalau ada iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung? Dalam kisah itu saudara-saudara, pemimpin gereja Koptik ditantang oleh kekhalifahan Fatimiyah. Dan dia harus berdoa, sebab kalau dia gagal membuktikan imannya itu, maka kekristenan makin sulit hidupnya di bawah kekhalifahan Islam yang besar saat itu, saudara-saudara. Lalu mereka pun berdoa, dan tantangan itu kira-kira tahun 900 sesudah Masehi. Apa yang terjadi? Terjadi gempa di kota Mesir. Dan akibatnya Bukit Mokattam tadi bergeser, seolah-olah gunung bergeser oleh doa mereka. Dan
dikenanglah peristiwa itu sebagai peristiwa yang penuh keajaiban bagi orang-orang Kristen. Dan kekhalifahan Fatimiyah saat itu membiarkan orang Kristen untuk hidup beribadah. Namun sekarang disitulah juga gereja Santo Simon tadi berdiri, dan disitu juga ada 30.000 keluarga Kristen tinggal di situ. Tapi mereka bekerja seperti kelas 2 dalam kota itu, sebab mereka semuanya adalah pemulung sampah. Disitulah daur ulang sampah kota Meksiko ditangani oleh orang Kristen. Dan mereka bertahan sebagai pemulung dengan gereja mereka itu. Tidak mudah, saudara-saudara. Ada yang mereka harus tanggung karena mereka tetap ingin bersaksi sebagai orang Kristen. Ada yang Tuhan beri kepada mereka sebagai keajaiban, tapi mereka pun berjuang, menderita. Tapi dengan penderitaan mereka, mereka dapat bersaksi. Kita bersyukur, saudara-saudara, ketika saya ke sana, mereka mengatakan mereka telah bisa mendirikan 3 rumah sakit. Sekalipun hasil dari memulung sampah kota Kairo. Dan dengan 3 rumah sakit itu, mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya dengan sehat dan dengan sukacita. Jadi memang saudara-saudara, Anda dan saya dalam hidup ini, dalam tantangan ini saudara-saudara, karena kasih Tuhan begitu besar, karena anugerahnya mahal, maka kita pun memang diminta untuk dengan mahal pula menghidupinya, memberitakan. Tapi ada satu hal lain lagi saudara-saudara, mengapa seperti pertanyaan awal tadi, bahwa dalam iman kita kepada anugerah Kristus itu, ada juga yang kita harus tanggung. Yaitu ini saudara-saudara. Hidup yang mendalam adalah hidup yang kita rasakan sedalam-dalamnya. Dan dimensi kehidupan Anda dan saya semakin mendalam kita alami kalau memang kita menempuh penderitaan juga dalam hidup ini. Hidup yang serba enak, serba di permukaan, serba artifisial, membuat hidup ini kurang mendalam kita rasakan. Tapi kalau kita mampu melewati tantangan, tanggungan, maka hidup sedalam-dalamnya kita rasakan, kita masuki. Dan keselamatan Kristus juga memang sedalam-dalamnya diberikan. Bukan hanya di tempat-tempat kita bersuka cita, tapi di tempat-tempat kita menanggung derita pun keselamatannya bekerja untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita, dan untuk membawa kita ke dalam sukacita yang sempurna bersama Kristus. Karena itu memang dalam iman ada unsur penderitaan, ada unsur tanggungan yang kita harus lewati. Dengan demikian marilah kita aminkan ayat tadi. Ya, anugerah itu mahal dan kita mempersaksikannya juga dengan harga. Tapi dalam hidup ini, agar anugerah itu mendalam menyelamatkan kita, masuki kehidupan sedalam-dalamnya, sejauh penderitaan, agar sejauh itulah juga karunia-Nya, dan sejauh itu juga lah kasih-Nya memenangkan kita, menyelamatkan kita, menebus kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena bersama Kristus kami dapat melewati banyak jalan derita. Tapi itu semua kami lewati agar jalan sukacita yang sempurna diberikan dalam hidup kami. Sekarang sampai nanti. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. GKPS TV